pakar di bidang ilmu umum banyak. Ada juga yang jadi artis terus kayak kasus kok ya ada. Ya sama dong kali Prof Dindamuddin. Ada. Nah sehingga pemahaman itu rezeki. Ada. Nah tidak semua orang punya pemahaman masing-masing. Lah kita saja Pak, termasuk kami ini belajar. Ya duduk sama di hadapan guru. Cuma tidak semuanya punya pemahaman yang sama, kan itu rezeki. Lah karena rezeki ini urusan Gusti Allah, maka tidak bisa rezeki itu, maka rezeki pemahaman itu tidak akan bisa didapatkan seorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang liberal ini pinter-pinter. Jangan dikira bahwa orang-orang tadi contohnya orang Yahudi ya pinter. Orang liberal ya pinter. Namun orang-orang yang kelompok-kelompok yang disesatkan MUI itu kayak pinter-pinter. Lo ngerti duit kali 100.000 itu abang, sing biru apa? 50. Pinter mereka. Nah, abang biru itu pinter. Kalau ditawani sing hijau dan sing biru, biasanya biru. Pinter. Sing abu-abu boten purun itu. Loh, kok sing nang jeding ngoten lho. Pinter. Bisnisnya dia sukses. Cuma pemahaman itu rezeki. Pemahaman itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa nambah ilmu, semuanya. Tapi belum tentu pemahamannya benar. Belum tentu. Nah, akhirnya kan kita bahas tuh. Pemahaman benar itu sing dise, kan ngoten nggih. Jangan sampai diarahkan kepada fanatisme kelompok. Kalau kita di Indonesia pemahaman yang benar itu yang tidak disesatkan MUI itu sudah selesai. Kita sebagai mukallid, ya, statusnya sebagai mukallid, orang yang mengekor pendapatnya ulama. Udah yang tidak disesatkan MUI, ya berarti punya peluang kebenaran yang sama, sehingga tidak dibawa ke fanatisme kelompok. Nanti tidak suka fanatisme kelompok. Nah, kembali kepada al-muallim dalilul ilmi, mengarah jadi guru orang tua ini, para pakde, para paklik, tante, budi, bakung, mbak putri, dia adalah yang menunjukkan kepada orang-orang di bawahnya ila ma yahulu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif, menuju yang namanya al-ulum al-ma'arif. Kalau al-ulum itu ilmu, kalau al-ma'arif apa? NU, ma'arif itu apa? Sanes tapi maksudnya. Al-ma'arif ada beda dengan al-ulum. Tapi kalau dilihat dari kata dasar pembahasan dari al-ulum al-ma'arif, ya, orang yang berilmu namanya alim. Orang yang punya pengetahuan, kearifan namanya alim. Wonten Pak Arif hadir, Pak Arif. Wonten, betul ya Pak Arif. Oh, wonten daerah ini. Nah, arif sama alim itu berbeda. Contohnya gitu. Kalau ilmu itu yang kembali bahwa ilmu memang pemberian Allah. Sebagaimana di mukadimah tadi kita katakan, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Utul ilma, Allah yang ngasih ilmu, memberikan ilmu. Utul ilma, Allah yang ngasih ilmu. Sehingga di dalam ayat lain yang satu akan dengan alim sama ilmu adalah allamal insana ma lam ya'lam. Allama. Siapa yang allama tadi itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengajarkan manusia yang awalnya enggak tahu menjadi tahu. Dia ngajari Albert Einstein, Thomas Alva Edison sing gawe lampu niki, terus penciptai mejo. Bisa jadi yang membuat ini juga bukan orang Islam.
yang ngajari manusia dari tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya nggak bisa ngebor sumur jadi bisa, yang awalnya nggak bisa ilmu tentang pergedangan jadi paham ilmu pergedangan, padahal dulu ilmunya ilmu apel, terus apel kok ya rotok nggak sip, terus ganti jeruk, itu Allah semuanya yang ngajari, Allah. Sehingga ilmu dibagi dua kondisinya. Ilmu yang secara khusus yang paling tinggi adalah ilmu agama. Tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali ilmu agama. Dan yang kedua adalah ilmu doruri, ilmu yang begitu penting, tapi apapun ilmunya itu, entah itu sains, matematika, kimia, arsitektur, kemudian termasuk sipil dan lain semuanya, itu semuanya ilmu itu harus merujuk kepada sumber kebenaran, yaitu Al-Quran. Psikologi, kalau psikologinya psikologi konvensional, yang kebenarannya sedikit sekali, tidak benar yang banyak. Makanya para ulama terjun di dunia psikologi, jadi ada psikologi Islam. Beda jauh itu dari prinsipnya, ya, psikologi sama psikologi Islam. Sehingga itu ilmu, termasuk ilmu mesin, ya mulai mesin motor, mobil, mesin jahit, mesin apapun itu namanya, mesin pencetak pentol, mesin cuci piring kan sudah ada ya? Itu kita punya mesin cuci piring kan, biasanya habis isak beroperasi mesin cuci piring. Masya Allah. Tapi bisa masuk surga dengan itu. Saya juga sama, di rumah saya juga mesin cuci piring. Jadi kalau di rumah kami itu bapak, ibu, anak habis makan cuci piring sendiri. Jadi kita sama-sama mesin cuci piring. Gitu. Nah, intinya apapun itu mesinnya untuk meninggikan kalimat Allah. Itu ilmu. Lah ma'arif napa? Ma'arif ini beda. Al-ma'arif niku wonten 3. Yang pertama, al-ma'arif pertama adalah ma'rifatullah. Bagaimana ilmu itu bisa digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Niku tugasnya guru nih. Nah, kalau yang pertama tadi kayak ngajari dosen, itu ngajari ilmu, tapi belum tentu ngajari ma'rif. Belum tentu mengajari makrifat. Itu yang dimaksud makrifat itu. Ngajar jahit, tapi kalau ada makrifahnya, masya Allah, tugasnya guru, yaitu makrifatullah, ngajak untuk mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngajar apapun bisa. Dulu di kuliah kami yang pertama, kami punya dosen namanya Profesor Dr. Tasmono Taslim, spesialis forensik. Beliau sudah meninggal. Dia termasuk ahli forensik Asia, yang termasuk waktu itu ditugasi di bom Bali yang pertama, yaitu mengambil serpian-serpian daging bom Bali kemudian dilacak itu. Itu salah satu pakarnya beliau. Saya belajar dari beliau justru tentang makrifat. Beliau itu bukan ahli agama, just ngerti rukun iman, rukun Islam paham, tapi bukan ahli agama. Cuma ada teman kami yang waktu itu tanya pada Dok, panjenengan apa tidak takut kalau ucel-ucel mayat, ono sing kepalanya ambrol, untuk yang dilewer macam-macam, itu enggak apa? Enggak, saya enggak takut, justru dengan ini saya merasa dekat kepada Allah, katanya beliau. Itu diajarkan kepada kami. Pertama beliau mengatakan bahwa besok saya kayak gini sama ucel-ucel mayat, kayak gini tidak bisa apa-apa saya. Mayat-mayat yang kecelakaan macam-macam, ada mayat yang dari kuburan terus diangkat lagi diotopsi, itu tugasnya beliau. Besok saya kayak gini ya. Maka tidak ada pintu, walaupun saya profesor, saya sombong, tidak ada pintu ya. Nanti saya kayak gini. Kemudian setelah itu beliau semakin dekat karena Allah ketika melihat organ dalam itu, kok canggih men, ini buatan siapa?
Tidak mungkin buatan makhluk secanggih ini. Saraf itu jauh jidel. Kalau saraf yang umum kan cuma seret begitu aja. Tapi ada namanya plexus. Namanya plexus. Itu jadi kados kabelnya kan saya kabel jidel. Kabelnya kan jidel. Itu yang ngatur kelistrikan tubuh. Tubuh ada kelistrikannya. Itu beliau mengatakan itu tambah dekat sama Allah. Soalnya kok canggih ini nih. Siapa yang mengklaim membuat, yang menciptakan manusia? Tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian. Yang mengklaim cuma Allah. Tidak ada yang lain. Yesus yang tidak mengklaim, Buddha Gautama yang tidak mengklaim. Itu. Ada ini mumpung tidak live ya, kan internal ini ngaji internal, mumpung tidak live. Tadi kayaknya mau live ya. Cuma dipikir-pikir kok pesul gitu. Ya sudah benar itu. Ya kita doakan Tuhan semoga segera diberikan kebangkitan jiwa dan diberikan ruangan untuk merekam lagi. Nah gitu. Sehingga dalam perkara itu ada ayat-ayat kauniyah di dalam diri manusia ini. Kok bulat banget? Yang mengklaim cuma Allah. Tadi itu Yesus yang tidak mengklaim, ya. Kemudian Buddha Gautama nggak mengklaim menciptakan alam semesta dan manusia. Adapun di saudara kita yang lain Hindu itu ya rotok-rotok nyeleneh. Ono dewa minggu ulo, itu kan. Ya sudah itu keyakinan saudara-saudara kita, tidak boleh kita usik. Keyakinan kita juga keyakinan kita. Itu juga ya ada kontradisi. Brahma tugasnya apa Brahma itu? Kan wonten Brahma, Siwa, Wisnu. Nah, Siwa itu Brahma itu sing paling dhuwur kan. Ya, Wisnu itu kan sing menciptakan. Benar apa betul? Ini pelajaran SD saja. Wisnu itu sing menciptakan ya. Siwa niku sing menghancurkan. Lah lek tak kompak ya Allah. Tak hancurkan. Ojo sih, wis gak hancurkan. Lah teologi yang berbeda sendiri adalah teologinya Islam. Tuhannya satu, pemimpinnya satu. Yaitu maksudnya adalah pemimpin alam semesta ini. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Nah sehingga tidak ada kontradiksi. Pokoknya siji. Nah mendai wonten supir ali, situ ngerem, situ ngegas, tidak kompak. Setir situ siji. Nah satu mau belok ke Karangploso, satunya ke Jogrejo, tunggal. Nah sehingga Masya Allah, itulah tadi tugasnya guru dan orang tua, mengarahkan anak ini agar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang sepele. Saya pernah anak kami pernah dikasih PR oleh ustadznya, yaitu PR-nya adalah bilang sama ayah di rumah, suruh menemani untuk melihat tenggelamnya matahari. Nah ini rotok repot, aku udah pengajian masalah sore ini. Tapi hanya diwakili Ibu E. Suruh jelaskan apa? Itu yang menciptakan matahari siapa? Anak jawab Allah. Yang tenggelamkan siapa? Allah. Nah sebenarnya itu sama Mbak Putri kita sudah diajari gitu. Ma'rifat. Ini ilmu ma'rifat ini mahal. Sama Mbak Putri kita sudah diajari tentang rezeki. Ini sudah diajari. Kalau kembang saya, yang saya ingat sampai sekarang, ada cecek ngejar nyamuk itu langsung dipanggil. Nyamuk itu duwe suwiri. Tapi dia rezekinya makhluk yang tidak punya suwiri. Cuma kalau sudah jadi rezekinya dapat. Itu makrifat, itu mahal ilmu seperti itu. Itu, Masya Allah, Mbak Putri kita. Memang nggak paham dalil, cuma paham ayat kauniyah. Oke. Itu makrifat, yaitu makrifatullah. Al-ma'arif yang dimaksud yang kedua adalah ma'rifatun nabi.
mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang agak berat. Karena tidak semua orang-orang Islam selesai belajar sirah. 40 tahun hidup itu ada kemungkinan 37 kali atau 36 kali ikut maulid di sekolah, di instansi. Cuma selama 36 kali ikut maulid, buku sirahnya sampai halaman berapa tuh bacanya? Sehingga kalau 10 kali ikut acara maulid, yang didapat adalah 10 kali Nabi lahir, 10 kali Nabi meninggal. Enggak ada yang dapat. Kanjeng Nabi Muhammad ini lahir dinten Senin tanggal 12 tahun gak saja, tidak mungkin tahun gak gabus, tidak mungkin begitu. Terus menikah Kanjeng Nabi tilar ugi dinten Senin, diceritakan begitu itu. Sehingga kita dapat ya lahirnya Nabi, meninggalnya Nabi. Padahal tugasnya guru adalah ma'rifatun Nabi, mengenalkan Nabi Muhammad, mempromosikan sunnah Nabi kepada murid-muridnya. Ingat, kalau kita bicara guru berarti kita orang tua. Gitu, Bapak Ibu para murid itu. Nah, tadi pengajian ini nambah IPR. Ya, nama PR itu maos sirah Nabi, tapi semampunya. Menawi sing boten anu karena apa? Wonten prioritas lain kerja, ya semoga Allah memaafkan. Soalnya ngeten, orang tua di zaman sahabat dulu ngajari anaknya sirah Nabi itu seperti ngajari Al-Quran, Bapak Ibu. Ngajari Al-Quran serius, ngajari sirah sama. Dan itu dikembalikan memang tugasnya orang tua. Nah, tapi sekarang ini gampang kok menawi badi mengenalkan Kanjeng Nabi ke anak-anak itu. Ada HP, misalkan ya kita nggak sempat itu. Ada film-film terkait Nabi, ada juga. Film kartunnya ada. Ya secara ringkas mawon. Terus kemudian bacaan-bacaan juga banyak. Bacaan anak kecil banyak sekali. Nah, semoga itu dalam bentuk menggugurkan kewajiban kita sebagai guru, sebagai orang tua untuk mengajarkan makrifah kepada anak. Nah, yang terakhir tentang makrifah yang diajarkan guru atau diajarkan orang tua kepada anaknya adalah ma'rifatul Islam, ma'rifatul dinil Islami bil adillah. Ma'rifatul dinil Islami bil adillah, mengajarkan agama Islam dengan dalil-dalilnya, bil adillah. Nah, kalau ini kalau bisa diajarkan langsung bagus, tapi menawi boten saged wonten caranya, yaitu ngajak ke majelis ilmu. Sudah selesai tugasnya, itu ngajak ke majelis ilmu. Mantap, Pak. Termasuk panjenengan menyekolahkan anak-anak itu ke sekolah Islam. Itu dalam rangka 3 ini tadi. Ma'rifatullah, ma'rifatul Nabi, ma'rifatul dinil Islami bil adillah. 3. Karena ke sekolahnya Islam. Dan mestinya kurikulum di sekolah Islam ya 3 ini. Dengan istilahnya masing-masing pasti arahnya 3. Kan pasti diajari kisah-kisah Nabi, pasti itu wonten sirah. Atau diajarkan tentang akidah, itu mesti. Kalau di sekolah Islam ada akidah akhlak, mesti itu. Termasuk diajarkan ibadah, nah, itu jelas. Kalau di sekolah umum ya mungkin kurang, tapi sontennya diajar ngaji di Madin Madin itu apa? Madrasah Diniyah. Di masjid kita ada namanya. Putih nanti lo menonton, masya Allah, tabarakallah. Jadi solusi banyak lah ya, banyak sekali. Nah, itu tugas guru. Guru itu bukanlah lain minggu,
bukan. Lek minggu ombah-ombah. Kok minggu tuli? Minggu ini ombah-ombah. Bapak ada bisa konten diskusi ini karena tadi pesannya adalah bagaimana kita bisa sholat tepat waktu ini, karena kita ada hajat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berhubungan dengan guru tadi Ustaz ya. Guru itu ada ungkapan the experience the best teacher. Itu arti secara Islami yang benar itu seperti apa Ustaz? Terima kasih. Itu ada sebuah hadis, itu hadis ya? Hadis bukan. The experience is the best teacher, kata Mister Tono. Karena beliau sering keluar negeri, ya, jadi bahasa Inggrisnya pintar. The experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang kita pahami tentang pengalaman. Disebut pengalaman kan karena sudah dilakukan. Pengalaman itu ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk. Memangnya pengalaman buruk bukan guru. Karena di dalam Sahih Al-Bukhari ada makna yang semacam itu tapi lebih baik. Ma yuldagul mu'min fi jurhi wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin itu jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Itu kan pengalaman. Berarti kan belajar dari pengalaman. Oh ya, dulu itu kalau melakukan pelanggaran jadi seperti ini, maka jangan sampai ke anak saya. Itu kan pengalaman. Dan itu ungkapan itu benar, bahwa pengalaman memang harus jadi guru yang terbaik. Nah, tapi tetap butuh makrifat. Untuk makrifat, kalau tidak ada makrifat, tidak bisa menerjemahkan pengalaman itu. Bagaimana cara kita memunculkan makrifat, Bapak Ibu? Belajar, dekat-dekat dengan majelis, dekat-dekat dengan guru kita, berdekat-dekat dengan sumbernya ilmu bacaan. Insya Allah makrifat kita akan muncul. Allahu a'lam bishawab. Ini belum bunyi, belum ini. Satu lagi mungkin. Baik, sambil nunggu azan saya lanjutkan. Fayashtaritu ayyakuna min dzawil aswafil mahmudah. Ini poin kedua. Bahwa seorang guru atau seorang tua atau seseorang yang dia adalah orang yang dicontoh, misalkan ketua apa dan pemimpin di sebuah organisasi dan lain-lain, wajib selain dia yang pertama memiliki ilmu dan makrifat, maka wajib memiliki min dzawil aswaf, memiliki sifat-sifat al-mahmudah, sifat-sifat terpuji. Loh, katanya itu adab akhlak itu lebih utama daripada al-adab fawqal ilm. Katanya etika itu di atasnya ilmu. Nah, ini kok ilmu yang didahulukan? Lah kemudian yang kedua malah sifat terpuji, yang ini adalah akhlak. Nah, jawabannya adalah, dari mana dia bisa tahu akhlak terpuji kalau tidak nuntut ilmu? Itu. Sehingga tetap kalau mau memimpin, wajib dia punya ilmu, wajib dia memiliki makrifat. Ya, makrifat itu 3 tadi itu. Ma'arif itu zamannya itu makrifat, jadi 3 itu. Kalau tidak memiliki itu, nggak cocok jadi pemimpin. Baru kemudian sifat terpuji. Ada orang yang mempunyai sifat terpuji mungkin belajar praktis, nyontoh orang tua, bisa ikut pelatihan kepribadian. Kalau di Malang nggak ada, di Surabaya ada, di Jakarta banyak. Bisa, tapi dia tidak paham tentang ilmu dan makrifat, belum cocok memimpin.
karena dia tidak akan bisa mengarahkan program-programnya kepada mengenal Allah, mengenal Nabi. Ya. Maka yang poin kedua ini menjadi PR kita semuanya, termasuk yang paling ditekankan adalah saya pribadi. Bagaimana Zawil asbafil mahmudah itu ada dan nambah terus kepada diri kita, sedangkan sifat-sifat yang ghairul mahmudah, yang tidak terpuji, itu semakin berkurang, semakin berkurang. Sehingga inilah bukti antara buahnya ilmu. Kalau dia belajar ilmu apapun itu, semakin banyak hafalannya, semakin tinggi ilmunya, semakin sekolahnya kemana-mana, maka salah satu perubahan mendasarnya bukan IQ-nya dia, bukan penelitiannya dia, tapi sifat terpuji. Berarti sudah berhasil itu. Mondoknya 6 tahun, pulang-pulang sifatnya terpuji, berhasil berarti. Dan sekolahnya berhasil, dianya juga berhasil. Tapi ketika ya mondok, ya kuliah kemana-mana, ke timur tengah, timur besok macam-macam, ke tengah, kata dia sakit tengah, ya. Sampai timur tengah, sampai sakit tengah, tahu sakit tengahnya, lalu boyo ke tengah. Nah itu, kok sifatnya nggak terpuji, berarti buahnya ilmu tidak ada. Ya, lo tapi pinter ini, wawasannya luas. Iblis yang wawasannya luas, sama aja. Orang-orang jahat, Benjamin Netanyahu itu bukan orang bodoh, tapi kan jahat, tidak terpuji. Laknatullah alaih. Ya, maka sifat terpuji adalah buahnya ilmu. Katanya ngajinya kemana-mana, ke syekh ini, kemudian khataman kitab ini, kok tambah keren. Sama temannya itu kok tambah keren. Berarti buahnya ilmu tidak ada. Semoga kita dijaga dari sifat tercela dan dibuat kita menjadi punya sifat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Ada pengumuman? Subhanallah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.